Bandung Tour on Bus. Naik. Sudah tidak sadar lagi ya untuk bisa berkeliling kota Bandung dengan naikkan bus ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan wilujeng siang. Selamat siang semuanya Ibu, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, salam sejahtera dan juga salam sehat ya buat harus tetap sehat ya, harus selalu bersemangat, jangan lupa untuk bahagia ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, sebelumnya juga perkenalkan nama saya Riki dan tentu saja saya ada di sini untuk memberikan dari alun-alun kita melalui jalan di kantor pos. Bapak Ibu akan lihat selama bersama kami ya, selama kita berkeliling kota Bandung nih, banyak hal yang menarik yang mungkin Bapak Ibu ingin tahu juga ya. Oke, ada Pak Sarwono di depan yang menjadi pilot dari Pembes kita yang sudah membawa kita berkeliling. Dimana saat ini kita ada di kawasan Bancai atau Jalan Bancai namanya ya. Dimana nama Bancai sering dulu dikaitkan dengan keberadaan dari bangunan penjaranya. Dulu di sini ada bangunan penjara Bu, sebelum berubah menjadi kawasan pertokoan. Di sana tadi ada semacam jalan masuk ya, koridor menuju ke ruangan ya, di mana Bapak Soekarno pernah dipenjarakan di sini. Jadi ini ada situs bersejarah ya, dalam artian salah satu ruangan di dalam penjara Bancai ini dulu pernah ya ditinggali oleh Bapak Soekarno selama kurang lebih 9 bulan. Nah, ini salah satu yang masih tertinggal Bu ya. Nah, ini bagian dari penjara Bancai, sudut menara yang ada di ya katakanlah di timur laut, arah timur laut ya. Dan kalaupun mungkin tidak ada ruangan yang pernah digunakan oleh Bapak Soekarno, ya itu bukan merupakan situs bersejarah ya. Jadi ada sebuah masjid unik yang kental dengan nuansa orientalnya, nuansa Chinese-nya ya, Masjid Al-Imtizaj namanya, yang artinya pembauran ya, di mana masjid tadi didirikan oleh seorang mu'alaf Tionghoa dari Bandung, diberi nama Al-Imtizaj yang artinya pembauran. Dan ini dimungkinkan erat kaitannya dengan jalan ABC yang ada di sana. Okay? Kenapa? Nah, ini ada saja sedikit kisah mengenai jalan ABC tadi. Nama ABC itu tidak ada hubungannya ya Bu ya Pak dengan merek kopi ya, ataupun merek sirup atau kecap dan lain sebagainya ya, atau mie instan ya. Nggak ada kaitannya sama sekali Bu dengan yang produk-produk tadi. ABC ini singkatan sebetulnya Bu ya, dimana memang kawasan tadi dulu penghuninya itu terdiri dari ada kaum Arab A-nya, B-nya Bumi Putra ya, orang pribumi, C-nya Cina, Tionghoa gitu ya. Di sana juga ada kawasan pecinan ya, ada jalan Al-Kateri yang berasal dari kata Al-Kafiri, ada ya, Al-Jabir dan lain sebagainya ya. Oke, kita menginjak jalan Braga nih Bu. Kita ada di jalan Braga, jalan ikoniknya kota Bandung ya. Kenapa ikonik ya? Nah, ini menarik sebetulnya ya, dilihat dari sejarahnya bahwa Braga ini pernah terkenal dulu Bu sebagai salah satu katakanlah kawasan tempat belanjanya orang-orang kulit putih, orang-orang Eropa. Bahkan Braga ini pernah menyandang predikat sebagai the maze Europäische Winkelstraat van India, artinya pusat perbelanjaannya orang-orang Eropa yang paling termasyur, yang paling katakanlah terkemuka di Hindia Belanda ya. Bukan hanya di Bandung terkenalnya, tapi di seantero Hindia Belanda, kalau sekarang Indonesia juga ya. Jadi dulu ketika ini menjadi tempat belanja mereka sih orang-orang bule ya, orang-orang kulit putih yang terutama tinggal di Bandung, di mana terjadi yang ada di sebelah kiri kita pada umumnya merupakan toko-toko yang menjual berbagai macam produk bagi mereka orang-orang kulit putih, bukan untuk orang-orang pribumi. Meskipun waktu itu pun ada beberapa orang pribumi yang suka datang ke Braga, tapi mereka pada umumnya datang ke Braga hanya sekedar untuk melihat-lihat saja, tidak untuk membeli ya, karena yang dijual produknya bukan untuk mereka, harganya pun tidak ramah di kantong mereka ya. Dan yang menariknya bahwa mereka bukan hanya tempat belanja, tapi juga tempat pamer, tempat ngabalaja orang Sunda bilang, tempat mengumbar raga, tempat ngadu gaya
Nah ini identik dengan namanya sendiri Braga, yang kata orang Bandung itu berasal dari kata ngabaraga, yaitu tadi tempat ngabalaga, tempat ngadu gaya, tempat mengumbar raga, gitu ya, tempat pamer, gitu ya, tempat show up, ya, di mana mereka selalu mengenakan pakaian-pakaian terbaik mereka, bu, si orang-orang bule tadi, ya, bukan hanya mahal, branded dan bermerek, tapi pakaian-pakaian yang memang diimportnya dari Paris, Perancis. Di mana asal mula sebetulnya Bandung disebut sebagai Paris Van Yap, di situ tadi, ya. Jadi nggak mengherankan kalau Bandung sampai saat ini saya rasa masih menjadi pusat modernnya Indonesia, ya. Itu ada sebuah bangunan peninggalan Belanda, ya, yang mana ya itu terlihat seperti rumah tinggal, yang memang awalnya itu dulunya adalah sebuah rumah tinggal orang Belanda, tapi kemudian menjadi ya gedung pengadilan, ya, pengadilan negerinya zaman kolonial dulu namanya Landrat, ya, saat ini namanya Gedung Indonesia Menggugat. Di mana nama Indonesia Menggugat ini berasal dari judul pembelaan Bapak Soekarno ketika Bapak Soekarno diadili di tempat tadi. Jadi setelah 9 bulan dipenjarakan di Banjai sana oleh Belanda, karena waktu itu sering katakanlah seperti melawan ke Belanda, sering protes ke pihak pemerintah Belanda, sehingga statement Bapak Soekarno dianggap bukan hanya mendiskreditkan mereka, tapi sering dianggap merongrong ke bawah, gitu ya. Jadi karena mungkin statement Bapak Soekarno ini dianggap berbahaya bagi mereka, ya. Sehingga dianggaplah Bapak Soekarno ini musuh mereka, ya. Sehingga Bapak Soekarno pun ditangkap dan dipenjarakan di Banjai. Bukan hanya dipenjarakan di Banjai, kemudian Bapak Soekarno pun dipenjarakan di Sukamiskin. Dari Sukamiskin dibuang ke ND di Flores, dari ND di Flores dibuang ke Bengkulu di Sumatera, ya. Beberapa kali dibuang, ya, diasingkan, istilah tidak yang lebih halusnya. Ya, jadi tadi di sanalah Bapak Soekarno diadili, di mana saat sidang pengadilannya Bapak Soekarno itu tidak didampingi pengacara maupun pembela, sehingga Bapak Soekarno pun waktu itu diberi kesempatan untuk membacakan apa yang dia tulis selama berada di penjara Banjai. Ya, judulnya Indonesia Menggugat, ya. Oke Bapak Ibu, di sebelah Balai Kota Bandung. Nah, tentu saja di kawasan Balai Kota ini ada gedung kantor wali kotanya, ya, ada bahkan ya tamannya. Taman pertama yang ada di Kota Bandung yaitu Taman Balai Kota yang dulu namanya Taman Peter, ya. Dan kantor wali kota yang saat ini berdiri di sana dulu dibangun di bekas lahan, katakanlah bekas lahan dulu, di mana dulu pernah berdiri di sana tempat yang sama sebuah bangunan besar yang fungsinya sebagai tempat untuk menyimpan kopi, gudang kopi, atau dalam bahasa kerennya coffee pakis, ya, coffee pakis, ya, di mana dulu di sekitaran Bandung itu banyak perkebunan kopi Bapak Ibu, ya, di daerah Bandung Barat, bukan Bandung Barat, ya arah Bandung ke sebelah barat lah, di daerah Ciberem, di sana ada kampung yang namanya kebun kopi, nah, ya. Kalau di Jakarta itu ada yang namanya Pondok Kopi, itu kawasan pertama yang menjadi tempat budidaya kopi di Hindia Belanda, itu daerah Pondok Kopi sana. Nah di Bandung pun dulu banyak, ya, perkebunan kopi, di mana, ya, hasil dari perkebunan tadi dibawa ke kawasan Balai Kota untuk disimpan di sana sebelum dibawa ke Batavia, ya. Dibawa ke Batavianya pakai apa dulu? Itu pakai pedati, Bu, atau dipanggul bahkan, ya, menggunakan kuli-kuli panggul sampai ke kawasan Cikau di Purwakarta dekat, ya, apa namanya, aliran Sungai Citarum. Nah dari sana baru dibawa menggunakan perahu-perahu kecil sampai ke kawasan Karawang. Dari Karawang menggunakan pedati dibawa sampai ke daerah yang sekarang menjadi pelabuhan Sunda Kelapa. Disitulah baru dibawa ke Eropa menggunakan kapal-kapal layar besar, ya. Sekembalinya di mana kapal-kapal layar ini, ya, karena dalam keadaan kosong, mereka, ya, dimuati batu-batu bata, Bu, sebagai penyeimbang. Nah, ya, karena kalau enggak bisa karam, ya, karena kosong, ringan, gitu, ya, harus melalui samudra, ya. Dan di mana batu-batu bata ini diturunkan di sini dan kemudian dimanfaatkan untuk membangun beberapa bangunan-bangunan yang ada di Batavia, atau sebagian bahkan dibangun untuk, ya, rumah-rumah tinggal yang ada di Bandung. Nah salah satunya adalah
Villa Merah yang ada di Jalan Taman Sari itu menggunakan batu-batu bata yang dibawa dari negara Belanda. Ya. Oke Bu ya, dulu itu terkenal Bu dulu di Eropa, di mana dijual di Eropa sana dengan nama brandnya kopi Jawa atau Java Kopi, gitu ya. Itu terkenal Bu ya, di mana karena rasanya yang enak, kualitasnya yang bagus sehingga ya boleh dikatakan kopi-kopi dari Jawa ini menjadi kopi yang begitu disukai, digemari, ya bahkan tentu saja kualitas dan rasanya itu melebihi rasa ataupun kualitas dari kopi-kopi yang pernah ada sebelumnya di Eropa. Sehingga kemudian ya orang pun sering mengidentikan kopi ini dengan Jawa atau Jawa dengan kopi, ya. Karena lama ketika di zaman Jepang Bu, produksi kopi Jawa ini sangat menurun. Ya, sehingga ketenaran kopi ini pun akhirnya ya boleh dikatakan berkurang, ya. Nah setelah beberapa waktu lalu sih sebenarnya ya, itu kemudian ada orang yang ingin kembali mengangkat keharuman si kopi Jawa, tapi tidak dengan menanam kopi-kopi tadi kembali di sini, ya. Jadi dia membuat semacam bahasa pemrograman Bu, yang namanya JavaScript. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya. Dulu ketika kita punya handy yang masih handy yang monokrom ya. Nah itu ada bahasa pemrograman yang namanya JavaScript. Nah ikon dari si bahasa pemrograman ini, kalaupun mungkin Bapak Ibu pernah lihat sepintas atau mungkin belum pernah sama sekali, coba lihat ya, bahasa pemrograman ini memiliki ikonnya adalah secangkir kopi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita bisa cari tahu. Kenapa? Ya, oke. Dan salah satu bahkan kopi termahal di dunia bukan? Ya, mungkin Bapak Ibu pun pernah mencoba atau mungkin belum, hanya mendengar saja yang namanya kopi luwak. Bukan kopi yang dijual sasetan itu ya, itu mah palsu. Ya. Kopi luwak itu kopi yang benar-benar dari hasil produksi atau yang pernah dimakan oleh luwak, kayak gitu. Itu mahal banget tuh, ya. Dan itu sejarahnya bermula ketika di sini di Jawa Barat diterapkan tanam paksa Bu. Pernah dengar yang namanya kultur Stelsel ya? Ya, itu digagas oleh yang namanya ya, Gubernur Jenderal Van den Bosch. Ya. Setelah perang Jawa berakhir, setelah perang Diponegoro berakhir. Kapan perang Diponegoro berakhir? Tahun 1830. Berapa lama perangnya? 5 tahun, 1825 sampai 1830. Akibat perang ini, Bu, Pak, pemerintah kolonial Belanda hampir bangkrut karena biaya yang begitu besar yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda untuk biaya perang. Bukan hanya korban jiwa yang besar, tapi biaya yang sangat besar. Gitu ya, sehingga pemerintah Belanda hampir bangkrut tuh, ya. Sehingga untuk mengembalikan kondisi keuangan mereka, diterapkanlah sistem tanam paksa, ya. Jadi masyarakat di sini diharuskan menanam tanaman, ya, tanaman yang saja tentu bisa menghasilkan banyak uang, gitu ya. Salah satunya kopi dulu, ya, kopi, ya, bisa menghasilkan banyak uang, sehingga pemerintah Belanda bisa selamat dulu ya, bisa tertahan. Okay. Ini kita ada di jalan yang namanya Insinyur Haji Juanda, dan ini kawasan yang sering disebutlah dengan Dago, Pak. Okay. Dago, Bu, ya, terkenal namanya Dago begitu ya. Di mana Dago dulu adalah kawasan pemukiman bagi mereka orang-orang Belanda, Bu. Jadi dulu ini rumah-rumah hampir semua yang ada di sini merupakan rumah-rumah tinggalnya orang kulit putih. Ya, nggak ada orang kita, Bu, nggak ada orang pribumi yang tinggal di sini. Karena memang kawasan ini dirancang ataupun didesain bukan untuk orang-orang pribumi, ya, tapi untuk orang-orang kulit putih, ya. Kita bisa bayangkan dulu di tahun 1920-an, Bu, Pak, Bandung itu salah satu kota di Hindia Belanda yang memiliki penduduknya yang berkulit putih paling banyak. Jadi kayak kota di Eropa sana, Bu. Jadi saya tadi ceritakan mengenai Braga,
Ya kalau Braga itu dulu kayak di Bali lah istilahnya sekarang ya, kayak di Legian, di Kute atau di Sanur atau di mana di Ubud. Tapi kan nggak seperti orang di sana di Bali pakai tank top atau pakai apa, enggak. Kalau dulu mereka pakai pakaian rapi-rapi, tapi yang hilir mudik hampir setiap saat tuh ya orang-orang bule gitu ya. Nah kita bisa bayangkan seperti itu ya. Jadi memang bahwa dulu Bandung ini paling banyak memiliki jumlah penduduknya yang berkulit putih di Hindia Belanda. Ya terutama kenapa? Ya terutama di awal-awal abad ke-20 ketika ada rencana dari pihak pemerintah Belanda yang akan memindahkan pusat pemerintahan mereka yang ada di Batavia sana ke Bandung. Ada rencana seperti itu Bapak Ibu. Sehingga kemudian mereka pun membangun yang namanya gedung Gouvernementsbedrijven yang dikenal saat ini dengan sebutannya Gedung Sate. Iya, ini dulu akan menjadi ya gedung pusat pemerintahan Hindia Belanda tuh. Kedudukan dari Gubernur Jenderal Belanda. Namanya Gouvernementsbedrijven. Nama Gedung Sate ini bukan nama sebenarnya, ini nama yang diberikan oleh masyarakat lokal, oleh orang Bandung. Di mana mereka saat itu ketika sering melintasi kawasan ini, mereka sering dibuat sulit untuk bisa menyebutkan nama gedung ini dalam bahasa Belanda. Sehingga ketika mereka mungkin melihat bahwa di atas atap sana ada benda yang terlihat seperti bentuk sate, begitu ya, mereka kira itu bentuk sate, sehingga mereka menyebutnya gedung sate, begitu Bu Pak ya. Kebayang nggak Bu, kalau dulu yang namanya cilok udah populer ya, orang udah mengenal yang namanya cilok. Apa enggak menutup kemungkinan gedung ini pun akan disebut dengan gedung cilok. Untung cilok belum populer saat itu. Orang hanya mengenal yang namanya sate. Tentu saja bahwa apa yang mungkin orang kira itu bentuk sate di atas sana, yang mana itu fungsinya adalah sebagai penangkal petir. Hanya saja bahwa si penangkal petir ini dilengkapi dengan hiasan sebanyak 6 bentuk kuncup bunga lotus. Kalau Bapak Ibu perhatikan dengan cermat, itu bentuknya bukan asal, itu bentuknya seperti bunga lotus, tapi kuncupnya itu jumlahnya ada 6. Kenapa ada 6? Dan itu pun bukan hanya sekedar sejumlah ya katakanlah ornamen yang tidak memiliki makna atau arti. 6 ini sebetulnya adalah representasi dari sejumlah uang sebanyak 6 juta gulden. 6 juta gulden itu seberapa? Saya juga nggak tahu ya. Kalau dikonversikan mungkin dengan emas masih bisa saya hitung. Tapi kalau uang dulu zaman tahun 1920, 6 juta gulden itu seberapa banyak? Ya? Mungkin ratusan miliar, saya juga nggak tahu ya. Nah itu ya, pokoknya banyak banget lah ya. Nah itulah biaya yang digunakan untuk membangun gedung yang tentu saja akan menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda di Bandung. Ya. Oke Bapak Ibu, nah di sebelah kiri kita ini ada gedung ya, gedung Museum Geologi atau Museum Geologi Bandung. Ya. Dan ini merupakan satu-satunya Bapak Ibu museum geologi yang ada di Indonesia, nggak ada di tempat lain, nggak ada di kota lain selain hanya di Bandung. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu cari di mana di Indonesia museum geologi selain di Bandung nggak akan dapat, gitu ya. Dan ini merupakan satu-satunya ya di Indonesia dan juga merupakan museum geologi yang terbesar dan terlengkap se-Asia Tenggara. Dan salah satu museum geologi yang terbaik di dunia itu. Salah satu yang terbaik di dunia itu Museum Geologi Bandung ya. Dan yang tentu saja menariknya hampir setiap saat bahwa gedung ini selalu penuh dikunjungi ya oleh mereka para siswa-siswi biasanya yang datang ke situ dengan menggunakan bis-bis besar ya. Mereka datang dari berbagai kota baik di Jawa atau Sumatera, dari Jawa atau Sumatera ya. Dan biasanya kalau ke Bandung ketika mereka melakukan semacam studi wisata ya, Museum Geologi Bandung ini adalah salah satu biasanya program kunjungan wajib ya, salah satunya biasanya. Ya. Oke, Bu, Pak, ini kita atau di daerah Dago sana tuh nggak ada itu yang namanya hotel, restoran, itu rumah tinggal semua. Banyak berubah ini sebetulnya di tahun 80-an lah ya, awalnya 80-an sampai sekarang banyak dari rumah-rumah tinggal ini yang beralih fungsi, ya, yang kemudian juga mungkin waktu itu karena belum ada aturan yang jelas ya mengenai bangunan cagar budaya Bu Pak, sehingga si pemiliknya dengan seenak perutnya merenovasi ya rumah-rumah milik mereka tanpa memperhatikan aturan-aturan yang ada, begitu ya. Jadi berubah total bentuknya, sayang ya. Kalau sekarang kan sudah ada aturan yang jelas ya, jadi mereka nggak boleh meskipun mereka pemiliknya harus
ya berkonsultasi dulu lah ya ke pihak pemerintah ya. Oke Bu, ini sebelah kanan ini adalah sebuah bangunan sekolah dari SMK Negeri 20 yang pernah populer, bahkan pernah viral ya beberapa waktu lalu, tapi bukan dari prestasi akademiknya Bu Pak ya. Di mana SMK Negeri 20 ini pernah viral hanya karena sebuah film yang pernah dibuat di situ, yang kemudian menjadi film yang begitu digandrungi oleh mereka para milenial. Mungkin nggak asing lagi pasti tahu lah ya para milenial di sini ya. Film yang saya maksud ya betul, Dilan pemilihan ya betul. Oke, Dilan. Kawasan yang sering orang sebut dengan Taman Citarum. Tamannya di mana? Memang nggak ada lagi tamannya, Bu. Hanya sebutannya aja Taman Citarum. Dulu tamannya di situ, di bundaran yang sekarang berdiri Masjid Istiqomah. Dulu itu taman, ya. Nah, di situ dulu pernah berdiri sebuah monumen yang mungkin dianggap berbau porno, begitu ya, sehingga harus dibongkar. Monumen tentu saja ini berkaitan dengan sebuah stasiun radio yang dibangun oleh pemerintah Belanda di kawasan wisata yang saat ini namanya Puntang, Gunung Puntang. Ada yang pernah ke Puntang sana? Di daerah Bandung Selatan. Nah kalau ke sana kita masih bisa lihat puing-puing bekas-bekas dari stasiun radio Nirom atau Malabar, ya. Dan itu dulu merupakan sebuah stasiun radio termegah di Hindia Belanda. Bahkan stasiun radionya sendiri ini dianggap sebagai stasiun radio tercanggih di zamannya. Kenapa tercanggih? Dan ini menjadi cikal bakal sistem telekomunikasian saat ini, bukan? Kita bisa bayangkan bahwa stasiun radio Malabar ini merupakan sebuah stasiun radio nirkabel lintas benua yang bisa digunakan sebagai sarana komunikasi ya dua arah dari Hindia Belanda, dari Indonesia di benua Asia dengan negara Belanda yang ada di benua Eropa yang berjarak sekitar 12.000 km. Coba. Dan saat itu belum ada Bu Pak stasiun radio di dunia ini yang sehebat stasiun radio yang kita punya di Bandung. Nggak ada, belum ada. Ya? Jadi itu dianggap yang paling hebat di dunia waktu itu. Gitu ya. Sayangnya ya bahwa stasiun radio ini harus dihancurkan, harus dirobohkan ketika peristiwa Bandung Lautan Api terjadi di tahun 1945. Kenapa? Ya tentu saja kita khawatir bahwa Belanda yang berulang kali ingin ya menduduki Indonesia, gitu ya. Mereka belum merasa puas ya dengan kemerdekaan Indonesia, ya yang terjadi pada tahun 1945, 17 Agustus itu, ya. Jadi mereka masih ingin kembali dan menduduki Indonesia, ya. Jadi mungkin sayang gitu ditinggalin, gitu ya. Jadi ingin balik lagi tuh Pak, ya. Jadi terjadi berulang kali antara tahun 46 sampai 49 usaha untuk kembali menduduki Indonesia. Bahkan ibu kota negara kita pun sempat dipindahkan berkali-kali, ya. Ya, yang terkenal kan pindahinnya ke Jogja, ya. Pernah ke Bukit Tinggi pada ya. Baru tanggal 27 Desember 1949 kedaulatan kita diakui oleh Belanda. Jadi itu sepertinya ya kalau menurut versi Belanda hari kemerdekaan kita itu 27 Desember 45 ya 1949, bukan Agustus. Ya, tapi kalau kita masih Agustus ya. Nah Bu, ini Bu yang sering disebut dengan rumah kentang ya. Kalau sekarang udah menjadi restoran ya dengan menu-menu andalannya yang terbuat dari olahan-olahan kentang gitu ya. Ada kentang isi tuna atau isi salmon dan lain sebagainya, itulah ya. Mungkin saya juga nggak tahu semuanya menu-menunya, tapi yang jelas bahwa sebelum itu menjadi sebuah restoran, itu sebuah rumah tua yang terkenal dengan cerita mistis ya. Ada filmnya Bu ya. Kalau di Bandung itu banyak Bu ya, tempat-tempat yang punya cerita mistis seperti itu ya. Nah kalau yang ini dulunya adalah sebuah gedung pameran bursa dagang tahunannya pemerintah Kota Bandung yang namanya Yarbers. Ya, Yarbers ini tidak hanya terkenal di Bandung ataupun di Hindia Belanda, bahkan sampai ke Eropa, dan membuat seorang aktor film bisu terkenal di zamannya, ya,
ingin bisa datang ke Bandung, yaitu yang namanya Charlie Chaplin. Charlie Chaplin pernah datang berkunjung Bandung hanya 2 kali. Ya, yang pertama karena jargon sekali. Ya. Dan di sana ada Taman Maluku, salah satu taman yang dianggap tertua juga di Bandung. Ya. Selain ada Taman Balai Kota, ada Taman ya lalu lintas, dan ada Taman Ganesha ya di depan kampus ITB. Itulah taman-taman yang dianggap tertua di Bandung. Dan Taman Maluku ini sempat terkenal atau sempat populer lah ya, bukan terkenal, sempat populer di tahun 80-an ketika Taman Maluku itu dulu sering dijadikan tempat nongkrong, tempat makannya mereka para waria Bandung. Ya, tahun 80-an itu hampir setiap malam ya tempat tadi selalu dipenuhi oleh mereka para waria atau yang sering juga disebut dengan wadam. Dan disitulah juga ada seonggok atau sosok patung ya dari seorang pastor berkebangsaan Belanda yang namanya Verbraek, yang juga memiliki aura mistis katanya. Bahkan dipercaya kalau si patung pastor ini suka turun dari tempat berdirinya ketika malam hari, ketika suasana sudah sangat sepi. Ya. Nah di sana juga ada bangunan sekolah. Bangunan sekolah yang sekarang menjadi bangunan sekolah dari SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5. Dulu itu adalah sekolah Belanda yang terkenal namanya HGS, ya, sekolah bagi mereka kalangan terpandang, di mana Sultan Hamengkubuwono ke-9 bahkan dari Yogyakarta pun pernah mengenyam pendidikan HGS selama 5 tahun di situ. Dan di bangunan sekolah tadi pun itu terkenal lah dengan sosok wanita bule, ya, blasteran yang suka menampakkan dirinya di sana ketika sekolah sudah sepi, ya. Itu namanya Hantu Nancy. Ya, ada filmnya Bu, ya. Dimana si yang namanya Nancy ini sebetulnya dulunya adalah siswi dari sekolah Belanda yang meninggal akibat dibully oleh teman-temannya. Kenapa dibully? Ya karena Nancy ini adalah siswi peranakan Indo-Belanda, cantik, baik, dan teman-temannya yang orang-orang Belanda nggak suka sama dia. Yang namanya bule, ya namanya bule blasteran itu nggak disukai Bu sama orang-orang Belanda asli. Setelah Indonesia merdeka Bu, Soekarno, Bapak Soekarno memberikan opsi si orang-orang ini bisa menjadi warga negara Indonesia, tinggal di sini, atau mereka harus kembali ke negara nenek moyang mereka di Belanda. Di Belanda sendiri mereka nggak disukai oleh orang-orang Belanda, si orang-orang blasteran ini. Ya peranakan Indo-Belanda nggak disukai. Tapi kalau sekarang udah beda ceritanya. Ya. Nah seperti itu. Iya. Oke ya. Dan Bandung ini sebagai kota pendidikan tuh. Bukan kota pelajar ya. Kota pelajar mah Yogyakarta. Ya. Tapi Bandung pernah direncanakan akan dijadikan sebagai kota pusat pendidikan. Kota pusatnya mereka para cendekiawan, para intelektual. Ya, di mana pemerintah Belanda kemudian membangun sebuah perguruan tinggi untuk melengkapi bidang pendidikan ini, ya, perguruan tinggi teknik pertama yang ada di Hindia Belanda, yaitu yang ya dikenal dengan sebutannya TH, Technische Hogeschool Bandung, ya, yang saat ini dikenal dengan sebutannya ITB. Ya, itu sejarahnya seperti itu, ya. Kenapa ITB dibangunnya di Bandung? Kok nggak di Batavia sana? Kok nggak di Surabaya sana atau di Jogja gitu ya? Tapi di Bandung. Nah itu karena memang katakanlah ini ada kisahnya ya yang menjadi melatar belakangi lah ya dibangunnya si ITB tadi. Bidang pendidikan sendiri ya di mana pemerintah Belanda pun banyak membangun sekolah-sekolah untuk kaum pribumi ya. Itu digagas oleh seorang ya orang Belanda juga ya orang Belanda yang namanya Van Deventer. Di sini ada jalan Van Deventer ya. Dia yang menggagas yang namanya politik etik atau politik balas budi Bu. Jadi dia orang Belanda yang tidak suka dengan pemerintahnya ya, dengan pemerintahan Belanda yang hanya bisa boleh dikatakan ya memanfaatkan ya orang-orang pribumi ya, tapi tidak memberikan semacam kompensasi ya yang katakanlah setidaknya sepadan ya. Jadi memang waktu itu sulit ya buat orang-orang pribumi bisa namanya bangku sekolah
ya. Hanya kalangan tertentu yang bisa mengenyam bangku sekolah, Pak. Ya. Ya memang ini tujuan orang Belanda dulu untuk membiarkan ya atau pembodohan terhadap orang-orang pribumi. Ya. Bahkan orang-orang Belanda dulu cenderung rasis terhadap orang pribumi, Bu. Nah, ya. Di mana di setiap tempat-tempat yang menjadi ya tempat kunjungan orang-orang bule, ya orang-orang kulit putih, di situ selalu terpampang papan peringatan, ya, yaitu yang bertuliskan Inlander and Henden is verbod. Jadi Inlander itu pribumi, Henden itu anjing. Jadi pribumi dan anjing dilarang masuk. Bayangkan kita disamakan dengan anjing. Gitu. Sekarang mah nggak ada lagi ya istilah seperti itu. Ya kalau kita bicara di Bandung ya. Bandung ya memang boleh dikatakan ini kota, salah satu kota mungkin ya yang terlahir bukan dari kekuatan lokal, tapi dari kekuatan asing. Dalam hal ini adalah ya Belanda lupa yang membangun, mendesain ataupun merancang kota Bandung ini ya orang Belanda, gitu ya. Dimana sebetulnya sejarah kota Bandung sendiri itu bermula dari ketika ya Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang namanya Herman Willem Daendels, ya, Herman Willem Daendels pasti tahu lah ya. Itu ingin membangun sebuah jalan raya ya untuk memudahkan memobilisasi militer mereka ya ketika waktu itu mereka ya mengetahui bahwa armada Inggris sedang bergerak ke Pulau Jawa ya. Jadi itu di awal abad ke-19 Pak. Di mana pada tahun 1808 sampai 1810 dibangunlah jalan raya tadi yang dimaksudkan ya sebagai jalan raya yang menghubungkan ruas ya antara kota Anyer di Jawa Barat sampai kota Panarukan di Jawa Timur. Yang mana awalnya itu akan dibangun menyusuri pantai utara Pulau Jawa, Pak. Dan itu untuk mempertahankan Pulau Jawa dari masuknya armada Inggris yang akan datang ke Pulau Jawa. Gitu ya. Mereka sedang bergerak ke sini Bu dengan menggunakan kapal-kapal layar, kapal-kapal laut, kapal perang. Ya. Tapi ya karena di sini ada semacam ya hal-hal yang sifatnya komersil atau sifatnya bisnis, sehingga oleh Herman Willem Daendels sendiri rute dari jalan tadi diubah, ya, yang harusnya dari Batavia, ya, pembangunannya dilanjut ke arah timur melalui Karawang yang sekarang sampai ke Cirebon, tapi berbelok ke arah selatan melalui kota Bogor, dari Bogor ya ke Cianjur sana, ya, lewat sini Bandung ke Sumedang, berbelok lagi ke Cirebon. Ya karena waktu itu memang kawasan Priangan namanya, ya ini sudah menjadi pusat budidaya dari berbagai macam tanaman yang menjadi komoditas mereka. Untuk memudahkan pengangkutan hasil-hasil bumi dari sini menuju ke Batavia, dibuatkan jalan tadi, gitu, ya. Cuma ya ini justru yang menyebabkan katakanlah di mana armada Inggris akhirnya bisa masuk ke Pulau Jawa dengan mudah. Di mana di tahun 1811 tuh, setahun setelah jalan atau pembangunan jalan raya Anyer Panarukan selesai, ya dibangun, armada Inggris masuk ke Pulau Jawa. Ya mungkin kita nggak pernah terpikirkan kalau Jawa itu pernah dijajah Inggris selama 5 tahun. Ya kita pernah belajar, tapi kayaknya ada agak lupa mungkin begitu ya. Nah, kita pernah dijajah Inggris loh Pak. Jangan salah. Dan memang tidak banyak peninggalan Inggris di sini. Dan ada tapi peninggalannya. Ada. Bentuknya apa itu? Ada yang tahu? Peninggalan Inggris. Kalau Belanda kan jelas ada bangunannya, ya. Ada jalur kereta api, begitu ya. Ya.
Inggris itu meninggalkan sistem lalu lintas. Sistem lalu lintas yang kita gunakan ini bukan sistem lalu lintas Belanda. Ini Inggris punya, bukan. Iya, ini sistem lalu lintas kita ini sama dengan yang ada di Malaysia sana, yang ada di Singapura, yang ada di Australia. Karena negara-negara ini adalah negara persemakmuran Inggris ya, Malaysia, Singapura. Itu begitu. Belanda mah kanan, jalannya bukan kiri, gitu. Dan ada istilah yang namanya kaki lima. Kaki lima ini istilah yang diadopsi dari istilah Inggris, yaitu mengambil dari lebarnya trotoar. Menurut aturan versi Inggris itu sebetulnya lebarnya adalah 5 kaki. Di mana mereka para pedagang yang berjualannya di pinggir-pinggir jalan, itulah yang namanya kaki lima. Bukan rodanya yang rodanya 3 terus kakinya itu, bukan. Nggak ada hubungannya. Oke? Nah itu. Oke. Kasih jalan, dan inilah bagian dari si jalan raya Anyar Panarukan tadi Bu. Ini ya. Jalan raya Pos ya, kalau menurut bahasa Belandanya atau the Pos ya. Nah disitulah tadi sebetulnya ada yang namanya monumen 0 km Kota Bandung ya, titik 0 kilometernya Kota Bandung, di mana sejarah lahirnya Kota Bandung itu berasal dari titik 0 km yang ada di sana tadi. Disitulah yang namanya Herman Willem Daendels itu sempat berdiri ketika jalan raya ini dibangun. Dan disitulah dia pernah mengucapkan kata-kata ya seperti ini dalam bahasa Belandanya dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini Bu. Usahakan ketika saya datang lagi kemari di sini sudah harus berdiri sebuah kota. Dan waktu itu ketika jalan dibangun, yang namanya Kota Bandung belum ada. Bandung masih hutan. Ya, Bandung masih banyak terdiri dari rawa-rawa Bu. Atau kalau orang sini bilang ranca. Ya. Ranca, banyak situnya, ya. Situ itu danau-danau kecil, ya. Waktu itu Bandung yang sekarang atau yang namanya Kota Bandung ini masih merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bandung yang beribu kota di Dayakolot. Kenapa disebut dengan Dayakolot? Dayakolot itu artinya kota tua. Jadi itu dulu pusat pemerintahan Kabupaten Bandung di situ, ya. Dan ketika tentu saja jalan raya selesai dibangun, di mana keluar slip ataupun surat keputusan yang menyatakan bahwa ibu kota Kabupaten Bandung harus segera dipindahkan dari Dayakolot ke kawasan yang saat ini namanya Alun-Alun, ya. Karena letaknya yang memang dekat dengan pusat bukan pusat kehidupan saja, tapi itu dengan air, ya, sumber air, ya. Bukan Sungai Cikapundung, tapi ada yang namanya Sumur Bandung, ya. Cuma sayangnya bahwa sebetulnya yang namanya Sumur Bandung itu ada 2, itu Bapak Ibu, ya, karena letaknya pendampingan, ya. Bandung itu ada kata ngabandungan, artinya pendampingan, ya. Ada yang mengatakan Bandung berasal dari kata bendung, ya, mungkin bisa aja sih ya, bahwa dulu memang Bandung ini adalah sebuah danau yang terbendung, yang terbentuk akibat tersumbatnya aliran Sungai Citarum Purba oleh material vulkanik dari Gunung Sunda. Itu 12.000 tahun yang lalu, gitu, ya. Sayangnya bahwa Sumur Bandung ini saat ini hanya tertinggal satu saja, adanya di dalam gedung PLN. Itu masih ada, masih terawat baik. Yang satunya dulu adanya di bawah gedung pusat perbelanjaan Palaguna yang sekarang menjadi lahan parkir di sana. Ya, tapi yang di situ udah hilang katanya sih, nggak teridentifikasi. Oke, baiklah Bapak Ibu, sayang sekali. Ya, tentu saja sebetulnya saya masih ingin banyak bercerita, tapi ya karena kita sudah tiba kembali ke tempat yang sama, di sini juga kita akan mengakhiri kebersamaan kita. Semoga apa yang tadi saya sampaikan secara singkat ada manfaatnya. Semoga tentu saja kita masih bisa dipertemukan dalam suasana yang jauh lebih menyenangkan. Mohon maaf sekali lagi atas kesalahan kami. Ya, selamat siang, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.